Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kita masuk materi hukum Dalton atau hukum kelipatan berganda. Pada pagi hari ini kenapa saya harus menyampaikan hukum kelipatan berganda ini, karena kemarin meskipun sudah diberikan tutorial dalam bentuk YouTube maupun dalam bentuk PowerPoint, ternyata masih banyak siswa yang bertanya. Jadi akan saya jelaskan ulang tentang hukum Dalton atau hukum kelipatan berganda. Secara teori hukum kelipatan berganda ini, jadi jika ada dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, nah ini intinya ya, jika massa tersebut dibuat sama sedangkan massa unsur lain berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Jadi intinya kalau ingin tahu perbandingan unsur satu, maka unsur yang lain dibuat sama atau dibuat tetap. Contohnya unsur N dan unsur O jika bergabung dapat membentuk dua senyawa. Senyawa yang pertama dengan perbandingan 1 dibanding 1. Nah, senyawa yang kedua yang dalam N2O ternyata perbandingan N banding O adalah 2 dibanding 1. Nah, jika ini contoh soal ini O dibuat tetap, maka perbandingan N dalam senyawa NO dan N2O adalah 1 dibanding 2N. Seperti itu. Nah, untuk memudahkan, perhatikan ini ada jatuh soalnya. Seumpama ada 100 gram senyawa 1 dan 100 gram senyawa 2 yang mengandung unsur karbon dan unsur oksigen. Nah, senyawa 1 dua-duanya mengandung karbon dan oksigen. Ada senyawa 1 hanya 42,9 gram karbon dan masanya oksigen 57,1. Pada senyawa 2 massa sama 100 gram tapi perbandingannya 27,3 untuk senyawa karbon dan 72,7 untuk senyawa oksigen. Nah, perbandingan ini tidak bisa langsung kita bandingkan langsung, tapi harus kita sederhanakan. Nah, setelah disederhanakan ternyata ketemu perbandingan dari 42,9 banding 57,1 adalah 1 dibanding 1,33. Sedangkan pada senyawa 2 27,3 dibanding 72,7 adalah 1 dibanding 2,66. Nah, kita perhatikan di sini yang sama-sama 1 adalah massanya karbon. Karena massa karbon ini dibuat sama, maka perbandingan massa oksigen bisa kita cari. Perbandingan massa oksigen senyawa 1 dibandingkan dengan massa oksigen senyawa 2 adalah 1 dibanding 2. Dapat dari mana? Dari perbandingan 1,33 dibanding 2,66, yaitu ini. Ini disederhanakan. Ini secara sederhana. Nah, bagaimana dengan perbandingan senyawa perbandingan senyawa karbon? Untuk mengetahui perbandingan senyawa karbon, maka yang dibuat sama adalah massanya oksigen. Jadi karbon dibanding oksigen, kita lihat pada senyawa 1 tadi tetap 49 dibanding 57,1. Pada senyawa 2 kita juga menggunakan perbandingan 27,3 dibanding 72,7. Kita tadi sudah punya bahwa perbandingan ini 1 banding 1,33. Pada senyawa 2 karbon dibanding oksigen adalah 1,266. Nah, pada kasus ini karena kita mau mencari perbandingan karbon, maka yang kita buat sama adalah yang ini, yang oksigennya. Nah, kalau kita buat sama dari 1,33 dan 2,66, maka kita samakan di 2,66. Samakan di
tadi 2,66, yang senyawa 1,33 kita kali 2 ya, jadi kali 2. Jadi ini jadi 2,66. Karena ini kita kali 2 menjadi 2,66, maka perbandingan ini juga kita kali 2, maka kita peroleh pada senyawa 1 2 dibanding 2,66, pada senyawa 2 1 dibanding 2,66. Maka perbandingan karbon dalam senyawa 1 dan 2 adalah 2 dibanding 1. Nah, itu penjelasan dari hukum Dalton. Nah, kemarin tugas yang saya berikan pada buku paket, ternyata banyak siswa yang bertanya pada soal nomor 3A. Nah, ini saya mencoba untuk beri pencerahan tentang soal nomor 3A yang diantara semua soal itu paling dianggap sulit sama siswa. Pada soal halaman 206 nomor 3A terdapat 3 senyawa yang masing-masing mengandung mangan dan oksigen. Pada senyawa pertama perbandingannya menggunakan persen, 63,19% dibanding 36,81%. Sedangkan pada senyawa kedua menggunakan gram, yaitu 0,3873 gram dibanding 0,1128 gram. Pada senyawa 3 juga menggunakan gram, yaitu 1,71 gram dibanding 1. Nah, secara disederhanakan ya, kita mencari formula penyederhanaan yang terbagus. Karena kita ingin melihat hubungannya 63 dengan 36 yang bisa ke sana adalah 9, maka kita 63 dibagi 9 ketemu 7. Sedangkan 36,81 cara kalau kita bagi 9 adalah ketemu 4. Maka perbandingan sederhana dari senyawa 1 antara mangan dan oksigen adalah 7 dibanding 4. Begitu pula dengan senyawa kedua 38 dan 11. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata penyederhanaannya adalah 38,73. Ini kalau kita bagi 7 ya, kita bagi 7. Nah, kemudian kita kali 4, kita kali 2, ternyata ketemunya 0,11,28. Jadi perbandingannya kalau 0,11,28 kita bagi 2, kita kalikan 7 akan ketemu 0,3873. Atau perbandingannya sederhana adalah 7 dibanding 2. Untuk senyawa ketiga pun sama. Jadi perbandingannya mangan dan oksigen adalah ketemu 7 dibanding 4. Jadi kalau 1,717 kita bagi 7, kita kali 4 akan ketemu sama dengan 1. Maka secara sederhana, karena ini mangan sudah sama yaitu 7, perbandingan oksigen bisa kita cari, yaitu perbandingannya 4 pada senyawa 1, 2 pada senyawa 2, dan 3 pada senyawa 4, atau perbandingannya 2 banding 1 banding 2. Nah, bagaimana jika oksigennya yang kita buat sama? Bagaimana perbandingannya mangan? Jika kita buat sama, kita masih mengacu pada perbandingan ini, maka ini semuanya oksigen kita kali 4, kita buat 4. Kalau untuk senyawa 1 sudah 7 banding 4, jadi tidak perlu dikalikan lagi. Nah, untuk senyawa kedua ini, karena ini masih 2, jadi kita untuk mencapai 4 dikalikan 2. Karena ini dikali 2, senyawa untuk mangan pun harus dikali 2. Makanya ini ketemu 14. Dapat dari mana? Dari 7 dikali 2. Begitu juga untuk senyawa ketiga, ternyata tetap ya. Karena apa? Karena dia sama-sama 4. Nah, sekarang oksigen sudah sama semua, ternyata perbandingannya 7 dibanding 14 dibanding 7. Secara sederhana kita bandingkan senyawa 1, 2, dan 3 adalah 1 dibanding 2 dibanding 1. Maka soal ini sudah memenuhi hukum Dalton, yaitu perbandingan bulat yang sederhana. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang hukum Dalton. Semoga mendapat pencerahan kembali untuk anak-anakku yang masih bingung tentang hukum Dalton. Selanjutnya nanti kita mencoba banyak soal aja biar lebih mudah kita pahami.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.